Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dita Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 11, unit kerja SMP Negeri 29 Kota Tangerang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembar tersebut. Lalu, guru kurang memahami karakter anak dan menganggap hal tersebut tidak begitu penting. Selain itu, pembelajaran di kelas berfokus pada aspek kognitif saja, dan tujuan pembelajaran hanya sebatas materi telah tersampaikan ke murid. Lalu, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, sehingga anak pasif dan motivasi belajar rendah. Dan kegiatan belajar mengajar harus di dalam kelas. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram goresan tintanya. Peran guru adalah menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya, setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun, potensi yang ada tersebut perlu kita kembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Yang kedua, guru harus memberikan kemerdekaan belajar. Yang ketiga, kognitif bukan yang terpenting, harus diselaraskan dengan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Artinya, pendidik sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Yang kelima, pembelajaran harus berpusat pada murid atau student centered. Keenam, guru harus mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif. Terakhir, belajar tidak harus di dalam kelas. Anak perlu berinteraksi dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal atau langkah yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik yaitu: yang pertama, saya akan mulai menerapkan merdeka belajar. Selanjutnya, saya akan mengintegrasikan setiap pelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Lalu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan lebih cermat melihat minat dan bakat murid dengan cara melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan minat dan bakat serta potensi murid. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, saya akan menyusun perencanaan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Saya juga akan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan belajar. Selain itu, saya akan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya akan bekerja sama dengan orang tua dalam proses pendidikan melalui kegiatan sekolah.
Saya juga akan melakukan refleksi dan evaluasi secara rutin sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal terakhir yang akan saya lakukan yaitu konsisten melakukan pembiasaan budi pekerti. Seperti selalu mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar dan perasaan murid sebelum dan sesudah pembelajaran, selalu memberikan apresiasi setiap proses belajar murid, selalu memberikan kata-kata positif, dan berani mengucapkan kata maaf ketika melakukan kesalahan, serta melakukan pembiasaan 5S setiap hari, kapanpun, dimanapun, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Perlu diingat, pendidikan adalah menuntun, bukan sekedar menuntut. Agar anak didik tidak merasa terbebani dengan tuntutan, cara yang efektif yaitu dengan mengintegrasikan konsep nilai luhur sosial budaya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter peserta didik yang kuat, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi alat mengembangkan kapasitas akademik saja, tetapi sebagai sarana untuk generasi yang memiliki nilai-nilai luhur dalam menghadapi dinamika sosial budaya di masyarakat. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini diharapkan dapat mendukung visi SMP Negeri 29 Kota Tangerang untuk dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas, terampil, santun, dan berwawasan lingkungan. Melalui implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro akan menciptakan pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter peserta didik yang kuat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi alat mengembangkan kapasitas akademik saja, tetapi sebagai sarana untuk generasi yang memiliki nilai-nilai luhur dalam menghadapi dinamika sosial budaya di masyarakat. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga dapat bermanfaat. Ayo terus belajar, berkarya, dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.